Sempet khawatir karena kan juga ada anak juga kan dan yang menemukan satu fenomena yang cukup memprihatinkan ya. Halo Sobat Kompas TV, jagat maya kembali dihebohkan. Kali ini dengan kasus banyaknya anak yang melakukan cuci darah di RSCM. Apa penyebabnya? Begini awal mulanya. Berawal dari pertanyaan di sosmed X soal banyaknya anak yang menjalani prosedur cuci darah di RSCM. Saking penasaran dan khawatirnya, pertanyaan ini kemudian juga banyak dibahas oleh netizen di TikTok. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pun menanggapi soal banyaknya anak yang harus cuci darah di RSCM. Di RSCM memang ada unit hemodialisis yang khusus anak-anak ya. Di rumah sakit lain itu biasanya digabung dengan dewasa. Tapi di RSCM tuh di hemodialisis anak ya khusus dikumpulkan jadi satu dan ini menerima rujukan dari mana-mana. Laporan dari teman-teman pakar ginjal anak di seluruh Indonesia itu tidak ada laporan kasus yang melonjak cukup signifikan seperti tahun lalu pada saat ada keracunan EG/DEG pada sirup ya. Ini yang menemukan satu fenomena yang cukup memprihatinkan ya, bahwa sekitar 23% itu ada protein di dalam urinnya dan sekitar 20% itu ada darah samar dalam urinnya. Ini adalah salah satu parameter awal adanya kerusakan ginjal. Ya, mau seperti apa generasi muda kita nanti kalau banyak yang kemudian mengalami gagal ginjal yang harus cuci darah dan sebagainya. Apakah orang tua di Indonesia sudah tahu fakta bahwa 1 dari 5 anak di Indonesia berpotensi terkena gagal ginjal? nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Kemungkinan ada. Kenapa kok kemungkinan ada? Ya kalau ginjal kan nggak jauh dari apa yang kita asup ya. Iya. Jadi mungkin anak tersebut gagal ginjal tuh lebih ke makanan. Tahu sih dari berita yang udah beredar di sosmed ya sebenarnya karena lagi booming banget. Sempet khawatir karena kan juga ada anak juga kan dan Apakah orang tua di Indonesia sudah tahu gejala awal gagal ginjal pada anak? Ciri-cirinya kalau anak kena ginjal itu biasanya kan sakit pinggang, sakit perut gitu ya. Itu aja sih. Itu anaknya lemes terus ya kurang bersemangat kayak biasanya sih, soalnya ada ponakanku juga kena autoimun tapi lebih ke kayak gula ke ginjalnya gitu. Kalau yang orang dewasa yang saya tahu tuh dia kayak badannya mengering gitu, terus perutnya buncit, sama kayak kayak koreng-koreng gitu deh. Terus ya harus cuci darah juga sih. sih belum tahu ya, hanya dari sisanya itu ya dari kadar gula yang tinggi. Tapi untuk gejala-gejalanya itu kurang tahu. Oh gitu. Mungkin itu kalian nanti maksudnya penyuluhannya tentang dari prosesnya, terus gejalanya gimana sama solusinya apa gitu. Benarkah awal gagal ginjal pada anak memiliki gejala yang demikian? Begini keterangan Dr. Piprim Basarah Yaniarso. Terdeteksi ya ada gejala-gejala awal gangguan ginjal kronik ya, seperti misalkan anaknya tampak pucat, kok tingginya lebih pendek daripada anak-anak seusianya ya, kemudian lemas, anaknya juga kurus ya. Ini mungkin perlu dibawa ke dokter anak terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, diantaranya juga fungsi ginjalnya ya. Lalu apa saja yang sudah diterapkan orang tua di Indonesia untuk mencegah anak-anaknya mengalami gangguan ginjal? Kalau untuk menghindari konsumsi kayak minum-minuman yang manis atau kadar gula tinggi, kita juga juga sebagai orang tua, apalagi saya khususnya orang tua yang kerja ya, nggak bisa pantau. Tapi sih balik lagi sebagai orang tua ya kita harus manage juga apa konsumsi apa yang dimakan sama anak-anak kita. Olahraga, pola hidup sehat. Kalau anak kecil ya dikasih makanan yang untuk umurnya gitu. Oh gitu, oke. Biasanya sih kasih makan yang teratur, terus lebih ke ngurangin dairy produk kayak nugget, sosis, yang kayak gitu sih, lebih ke situ sih. Para orang tua juga punya saran nih untuk pemerintah. Kalau saran pemerintah juga pasti jauh juga sih ya, maksudnya lainnya itu kan maksudnya dari pemerintah ke masyarakat. Terkadang kalau untuk kayak kayak penyuluhan itu kan juga terkadang kalau untuk orang tua yang dalam tanda kutip
ya yang penting anak senang ya udah gitu loh. Ya mungkin lebih diketatin aja ya untuk kadar gula atau pada konsumsi satu produk. Oh gitu. Terus terakhir nih kakak tahu nggak sebenarnya gejala gagal ginjal pada anak itu kayak gimana? Untuk secara pribadi sih belum tahu ya, hanya dari sisanya itu ya dari kadar gula yang tinggi. Tapi untuk gejala-gejalanya itu kurang tahu. Oh gitu. Mungkin itu kali ya nanti maksudnya penyuluhannya tentang dari prosesnya, terus gejalanya gimana sama solusinya apa gitu. Kalau dari pemerintah tuh, kalau menurut saya ya dikasih himbauan sih ke masyarakat untuk anak usia berapa jangan dikasih asupan yang seperti apa gitu. Kalau bisa tuh kayak di luar negeri gitu Mbak, jadi setiap makanan di supermarket atau di supermarket lah ya, itu tuh dikasih kayak kadar ini gulanya tinggi nggak, makanannya sehat nggak, kan kalau di luar negeri negara tetangga aja gitu tuh udah ada tuh ingredient di dalam kemasannya, lebih baik dikonsumsi atau enggak, kan kalau di Indonesia masih belum ada nih yang kayak gitu-gitu. Oke, gitu aja. Akhirnya orang tualah yang menjadi garda terdepan bagi anak-anaknya untuk menjaga pola hidup serta membatasi konsumsi gula serta garam yang berlebihan. Dan apa peran pemerintah? Saya Karisma Ningtyas pamit undur diri. See ya! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.